Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Mulyati, NIM 1901040006, akan menjelaskan tentang ekstraksi DNA. Pengertian. Ekstraksi DNA merupakan suatu proses membebaskan DNA dari suatu material yang ada di dalam sel hingga diperoleh DNA murni. Ekstraksi DNA disebut dengan isolasi DNA dan pemurnian DNA. Namun, ekstraksi DNA juga sering dikatakan sebagai kumpulan isolasi DNA dan pemurnian DNA. Isolasi DNA bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin DNA murni. Purifikasi bertujuan untuk menghilangkan kontaminan dari dalam DNA yang terisolasi. DNA dapat diekstraksi dari organisme hidup atau mati seperti darah, rambut, tulang, bakteri, jaringan hewan, tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip ekstraksi DNA. Terdapat dua prinsip, yaitu sentrifugasi dan verifikasi. Sentrifugasi yaitu merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Molekul yang mempunyai berat molekul yang besar akan berada di bagian bawah dari tabung reaksi, dan molekul yang memiliki massa ringan akan berada pada bagian atas tabung reaksi. Hasil dari sentrifugasi ini akan menunjukkan dua macam fraksi yang terpisah, yaitu yang supernatan pada bagian atas dan pelet pada bagian bawah dari tabung reaksi. Selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu ada presifitasi, yang merupakan langkah yang dilakukan untuk mengendapkan suatu komponen dari campuran. Selanjutnya ada aplikasi ekstraksi DNA, di mana pada sains, DNA yang digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel dan hewan atau tanaman untuk dijadikan diagnostik seperti cloning gen. Selanjutnya ada DNA yang digunakan sebagai obat. Dan selanjutnya ada science for snake, di mana di sini DNA itu digunakan untuk mengidentifikasi individu. Misalnya ada suatu kasus pemerkosaan, pencurian, kecelakaan, atau korban perang, dan atau lain-lain. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari ekstraksi DNA. Tahapan dari ekstraksi DNA itu ada lisis, verifikasi, sama purifikasi. Yang pertama yaitu ada lisis, di mana di sini lisis merupakan suatu teknik memecahkan sel dan mengeluarkan DNA dari nukleus, di mana pelisisan itu terbagi menjadi dua. Pelisisan membran dan dinding sel itu akan dilakukan secara fisika dan kimia. Sedangkan untuk pelisisan membran nukleus itu hanya dapat dilakukan menggunakan teknik secara kimia. Adapun teknik fisika, pelisisan dapat dilakukan menggunakan blender, mortar, atau sonifikasi, atau memotong-motong sel untuk menjadi bagian lebih kecil. Selain dari teknik fisika, terdapat juga teknik kimia. Teknik kimia ini dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen atau pelarut organik seperti SDS, laurisulfat, atau klorofrom. Selain dengan deterjen, teknik kimia itu dapat dilakukan dengan enzim yang menargetkan ikatan asam amino, seperti enzim proteinase K, yaitu untuk pelisisan sel hewan, enzim selulase untuk pelisisan sel tumbuhan, enzim litikase untuk pelisisan yeast, dan enzim lisosim untuk pelisisan bakteri gram positif. Selanjutnya tahap kedua ada presifitasi, di mana di sini presifitasi merupakan suatu teknik yang memisahkan DNA dari debris seluler seperti protein, lipid, polisakarida, komponen organik dan anorganik
serta kontaminan yang dihasilkan melalui proses lisis sebelumnya. Proses pelisisan, proses presifitasi dapat dilakukan dengan menggunakan ion sodium atau Na+. Ion sodium akan menetralkan muatan negatif pada molekul DNA yang membuatnya sulit larut dan lebih stabil. Selanjutnya, selain menggunakan ion sodium, dapat pula dilakukan dengan menggunakan alkohol seperti baik itu isopropanol ataupun etanol. Karena alkohol itu dapat mengendapkan atau mempresifikasi molekul DNA karena DNA tidak larut dalam alkohol. Selanjutnya, untuk mendapatkan DNA yang bersih ditambahkan protease untuk menggradasi DNA yang terisolasi molekul protein. Selain menggunakan protease, bisa juga menggunakan filtrasi untuk memisahkan DNA dengan molekul lainnya. Proses previtasi penting dilakukan untuk mendapatkan DNA yang murni dan dapat disimpan pada waktu yang sangat lama. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA yang tekniknya seperti purifikasi. Nah, di mana di sini purifikasi merupakan suatu teknik untuk menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan. Setelah pemisahan DNA pada proses verifitasi, DNA akan berada pada bagian etanol yang kemudian akan dicuci dengan menggunakan alkohol seperti isopropanol ataupun etanol. Purifikasi tersebut akan dihilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan yang masih tersisa. Setelah DNA dipurifikasi, DNA disimpan dalam air untuk penyimpanan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk lebih lengkapnya, penjelasan mengenai ekstraksi DNA ini akan kita tampilkan video pembuatan ekstraksi DNA. Berikut merupakan ilustrasi serangkaian proses ekstraksi DNA. DNA dapat diisolasi dari berbagai sumber, salah satunya adalah jaringan tanaman. Jaringan pada tanaman muda lebih direkomendasikan karena sel yang masih muda masih secara aktif membelah dan memiliki DNA yang masih baik. Sampel berupa jaringan tanaman diletakkan pada tub dan dibekukan dengan liquid nitrogen. Perlakuan dengan pembekuan tersebut membantu proses lisis sel secara mekanik. Sampel kemudian dihancurkan dengan menggunakan alat khusus menyerupai drill atau bor kecil hingga sampel menjadi serbuk. Larutan yang mengandung buffer, garam, dan deterjen kemudian ditambahkan pada jaringan. Buffer dan garam membantu menstabilkan DNA, sedangkan deterjen digunakan untuk menghancurkan membran sel. Sampel jaringan kemudian diinkubasikan pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan secara berkala. Perlakuan panas tersebut akan membantu proses perusakan atau pemecahan sel. Selama inkubasi, komponen pada sel akan dikeluarkan dari dalam sel ke larutan. Komponen tersebut tidak hanya terdiri dari DNA, melainkan juga komponen seluler lainnya. Komponen selain DNA harus dipisahkan dari DNA sehingga diperoleh DNA murni. Pelarut kloroform kemudian ditambahkan untuk menghilangkan komponen-komponen seluler yang tidak diinginkan seperti protein dan molekul lainnya. Kloroform merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan berbagai molekul organik di dalam sel. Sampel kemudian diaduk, disentrifugasi, sehingga dapat diperoleh pemisahan lapisan pelarut dan DNA.
Lapisan atas merupakan DNA, sedangkan lapisan bawah terdapat kloroform dan komponen seluler lainnya yang tidak diinginkan. Lapisan DNA dipisahkan ke tub lainnya. Larutan kemudian ditambahkan etanol. Ketika larutan DNA dicampurkan dengan etanol, DNA akan terpresipitasi dan terpisahkan dari larutan. Sampel kemudian disentrifugasi dan cairan dihilangkan, sehingga hanya diperoleh DNA murni. DNA murni dilarutkan dan digunakan untuk proses lebih lanjut seperti PCR. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.